ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada hari ini, marilah kita mengheningkan diri sejenak. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita menaikkan lagu pujian melalui Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kasih Kristus, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah.
ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, agaknya tidak masuk akal bagi Petrus ketika Yesus Kristus, tukang kayu itu, dapat mengajarkan sesuatu kepadanya tentang cara menangkap ikan. Tentu ia tahu bagaimana harus berkhotbah, tetapi menangkap ikan itu mustahil. Mungkin kita menduga Petrus mendebarkan jalannya semata-mata karena tidak mau menyinggung perasaan Tuhan Yesus, bukan karena berharap akan mendapat ikan, tetapi ia segera menyadari kekeliruannya ini ketika mereka dengan susah payah menarik jala yang syarat dengan ikan, yang hampir membuat perahu mereka tenggelam. Memang banyak keteledoran Petrus, tetapi dalam hal kesediaannya mengakui kekeliruannya, ia sangat mengagumkan. Sementara masih dalam perahu yang sudah setengah dipenuhi air, ia berlutut dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan bukan saja mengampuninya, bahkan memanggil untuk menjadi pengikutnya. Entah apapun kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh Petrus, kita harus meniru dia, selalu menjadi yang pertama dalam hal kerendahan hati, serta kesediaan mengakui kekeliruan dan kesalahan diri kita sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan, kita memasuki saat ini. Terang bagi jalan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kasih Kristus, tibalah saatnya kita menaikkan doa syukur, syafaat, serta doa Bapa kami. Kita satukan hari kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan buat segala karunia dan berkat yang masih kami terima hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya kami bisa menjadi Petrus yang mau mengakui kelemahan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Salatiga Timur. Kiranya Engkau memberkati gereja ini, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, tim multimedia, serta yang melayani di gereja ini. Biarlah kiranya setiap pelayanan yang dilakukan dapat memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga tahu pada saat ini pandemi yang belum juga selesai. Kami yakin dan percaya melalui pandemi yang terjadi pada saat ini, iman kami semakin dikuatkan oleh-Mu, sehingga kami bisa terus semakin percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat hari-hari yang telah kami lalui. Kami berterima kasih buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya untuk hari-hari ke depan kami semakin bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan, kami juga tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Kiranya Engkau maafkan dan ampuni agar kami layak menerima berkat daripada Engkau. Hanya inilah doa anak-Mu. Melalui nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kekasih Kristus, tibalah saatnya kita menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.